Cek 1 2 3. Oke. Hai, selamat datang di obrolan harian. Jadi konten ini sih dasarnya adalah jurnal digital buat gue. Dan harapan gue buat konten ini adalah semoga bisa berguna buat diri gue sendiri nantinya. Kalau gue lupa misalnya, gue bisa nonton video ini lagi. Atau ya buat teman-teman yang nonton video ini, semoga menemukan suatu jawaban di sini. Jadi ini dia obrolan harian. ...2021. Gak kerasa ya udah tahun baru gitu. Padahal 2020 kayak baru kemarin kan, Januari, Februari, pandemi, terus tiba-tiba Desember, tahun baru. Gak kerasa. Ya emang 2020 sangat berat buat semuanya terdampak. Semua saling menguatkan kan. Dan ya adanya tahun baru ini kan menjadi apa ya, biasanya tahun baru tuh acuan buat orang membuat semangat baru ya kan, motivasi baru, terus mimpi baru ya kan, harapan-harapan baru. Dan ya semoga ini menjadi titik balik lah ya buat kita semua menjadi lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun baru nih ya, kan identik sama biasanya orang tuh bikin resolusi kan. Apa sih resolusi 2021, harapan 2021 gitu kan. Dan ya banyak yang bikin resolusi dan mencoba mewujudkannya gitu. Tapi gak sedikit juga orang yang ya bikin resolusi, terus kayak baru 1-2 bulan mengusahakan resolusinya, ya tiba-tiba hilang kabar aja gitu resolusinya, kayak kemana gitu kan. Terus sisa tahun akhirnya kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Siapa yang kayak gitu? Gue mengakui memang kayak gitu, sering melakukannya dari tahun ke tahun ya. Termasuk 2020 kemarin gue membuat resolusi sangat banyak gitu. Tapi akhirnya di ujung tahun kayak cuman terwujud 1 resolusi gitu. Gue juga kayak lah kemana nih sisanya kan. Tapi berkat 1 resolusi yang terwujud ini, gue jadi menyadari satu hal bahwa oke, gue kayaknya paham nih bagaimana bisa membuat resolusi yang mudah tercapai gitu. Apa ya bahasanya? Achievable. Jadi ya gue akan berbagi tips mengenai bagaimana kita bisa menciptakan resolusi yang bisa dicapai gitu. Oke, balik ke cerita 2020. Saat gue awal-awal membuat resolusi, ya namanya manusia kan, pengennya banyak gitu, tapi gak mau usaha. Ya gak, bukan itu. Oke. Poinnya bukan itu. Jadi saat 2020 gue membuat banyak resolusi. Kayak gue pengen hidup sehat, gue pengen bisa nabung, gue pengen bisa langsung dapat kerja gitu. Terus gue pengen menjadi diri sendiri. Tapi lambat laun kok hilang satu persatu gitu. Dari radar gue nggak ada, tiba-tiba kayak nggak terpikirkan aja gitu. Kapan gitu gue terakhir mikir pengen hidup sehat, atau kapan gue pengen nabung gitu, tiba-tiba duit udah habis gitu kan. Terus dan lain sebagainya. Sampai pada akhir tahun yang gue rasakan adalah, yang terwujud itu adalah menjadi diri sendiri. Ya gue bisa ngerasa itu karena gue sekarang jadi lebih enjoy hidupnya. Meskipun banyak masalah, tapi kayak nyantuy aja gitu jadinya. Terus gue lebih melakukan hal-hal yang emang gue pengen, emang itu visi gue gitu. Jadi ya termasuk konten-konten gue gitu. Jadi dari situ gue pelajari, loh kok bisa gitu resolusi yang ini bisa tercapai. Nah secara gak sadar, ya mungkin secara psikologis gue udah memperjuangkan ini dengan tekad gue mungkin ya, karena pengen banget gitu. Akhirnya bisa terwujud gitu. Nah tapi setelah gue tarik dari awal lagi 2020, apa yang gue lakukan tentang resolusi ini, kenapa bisa tercapai, adalah jawabannya satu, gue menemukan bahwa ternyata selama ini gue bikin resolusi tuh gak pernah spesifik gitu. Dan gue malah lebih fokus pada final produknya. Itu kesalahan gue kayaknya. Yaitu fokus sama produk finalnya, produk akhirnya gitu. Kayak tadi kan, 2020 gue pengen hidup sehat, gue pengen bisa nabung, gue pengen langsung dapat kerja, gue pengen jadi diri sendiri. Ya oke. Tapi gimana cara mewujudkannya gitu loh. Itu adalah final product semuanya. Dan
Dari pelajaran resolusi gue yang terwujud ini, apa yang gue lakukan adalah ternyata gue secara nggak langsung nge-breakdown resolusi gue ini sendiri. Jadi gue dulu mencari-cari gitu kan. Gue mikir apa ya yang bisa menjadi diri sendiri. Nah gue aja bingung gitu karena terlalu abstrak. Kalau gue balik ke pelajaran dulu di mata kuliah gue, itu waktu ngomongin visi misi tentang perusahaan, ya lo nggak bisa langsung mewujudkan itu karena itu terlalu abstrak. Lo nggak bisa langsung menyentuh gitu. Oke, sebagai contoh misalnya lo bikin perusahaan, lo membuat misi ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia gitu. Gimana caranya? Itu terlalu abstrak gitu. Nomor 1 itu gimana? Definisinya, cara mencapainya gimana tuh kan? Terlalu abstrak. Nah, yang dibutuhkan adalah nge-breakdown misi itu dan visi itu menjadi suatu objektif tahunan, objektif bulanan, objektif harian gitu, yang bisa dikerjakan secara perlahan gitu. Nah sama nih, gue membuat resolusi. Mungkin teman-teman juga membuat resolusi, itu selalu fokus pada final productnya gitu. Dan akhirnya bingung kan, kayak waduh gimana ya cara mewujudkannya. Akhirnya karena bingung ya udahlah, saking abstraknya ditinggalin gitu. Gue jadi teringat gitu gara-gara ini sama zaman-zaman gue skripsian kan. Kalau skripsian kan ya pasti kalian bikin model dan segala macam. Nah sebelum model terjadi itu kan menemukan suatu fenomena dulu kan, ada fenomenanya. Nah itu adalah konsepnya gitu. Kalau dulu bahasa gue di kuliah adalah konsep. Tapi konsep ini gak bisa kalian sentuh. Misalnya gampangnya lah ya, sebagai contoh yang udah gue alamin, menjadi diri sendiri gitu, ya itu adalah konsep. Konsep menjadi diri sendiri kan. Tapi gimana secara spesifiknya kalian mengerjakan itu untuk mencapainya kan. So untuk menjelaskan fenomena itu, ya butuh namanya dimensi. Dimensi adalah apa ya, variabel. Kalau bahasa statistik itu adalah variabel, tapi kalau bahasa di jurusan gue itu biasanya pakai dimensi. Jadi dimensi atau variabel adalah suatu hal yang menjelaskan konsep tersebut atau konstruk tersebut gitu. Berat bahasa, tapi kita pakai bahasa ini aja, konsep dan dimensi. Jadi untuk menjelaskan suatu konsep kita butuh dimensi. Oke, balik lagi contohnya. Misalnya tadi ingin menjadi diri sendiri. Oke, itu adalah sebuah konsep. Terus untuk kita mengetahui abstrak ini tuh gimana, kita butuh suatu pengait kan, agar kita bisa sedikit ngeraba lah ya. Oh, kayak gini nih maksudnya. Nah, kita butuh adalah definisi. Dari definisi itu bisa tercipta suatu dimensi. Dimensi itu yang menjelaskan konsep itu. Nah, tadi misalnya menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri berarti dimensinya adalah melakukan hal-hal yang disukai. Dimana tempat itu atau hal itu bisa menjadi hal yang positif bagi kita ngerasanya. Terus bisa membuat diri kita berkembang lebih baik. Terus apalagi ya, bisa membuat kita enjoy, kayak ngerasa hari-hari itu banyak berkahnya gitu. Nah hal-hal kayak gitu namanya dimensi. Tapi apakah kita bisa mewujudkan dimensi ini? Belum. Kita butuh hal lebih spesifik lagi yang dinamakan indikator ya. Indikator ini adalah, kita balik dulu ke penelitian ya. Maaf nih agak ribet nih, tapi ya gue lagi kepikiran gitu. Indikator ini di saat misalnya teman-teman ngisi kuesioner kan, biasanya kan ada tuh pertanyaan dan pernyataan. Misalnya saya orang yang suka berteman gitu. Terus nomor 1 itu sangat tidak setuju, nomor 5 sangat setuju. Nah itu adalah indikator yang dipakai peneliti untuk menilai dimensi. Dan dimensi ini akan menjelaskan konsep tersebut, bagaimana konsep itu bekerja gitu. Sama tadi ketika kita udah mendapatkan dimensi, misalnya untuk menjadi diri sendiri itu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang kita sukai. Terus tempat atau hal dimana bisa membuat kita berkembang, bisa membuat kita positif. Terus bisa membuat kita enjoy, membuat senang. Oke, itu dimensi. Tapi kita membutuhkan indikator tepatnya. Kita ambil satu contoh, misalnya hal-hal yang disukai. Oke, dimensi itu bisa kita buat indikator ya kan. Hal-hal yang gue sukai. Apa ya? Mikir kan akhirnya. Nah, akhirnya dapet tuh. Oh, hal-hal yang gue sukai itu adalah hal-hal yang gue tertarik. Yang misalnya itu hobi gue, passion gue. Dalam konteks ini adalah
Oke, gue suka musik, gue tertarik sama musik, gue tertarik sama bikin video, bikin konten, berbagi konten kayak gini. Oh, apa gue coba ya? Nah, dari situ akhirnya gue menemukan tuh, oh iya, gue bisa mengekspresikan diri gue sendiri ternyata melalui musik, melalui video gitu kan. Gue jadi lebih termotivasi dalam hidup, gue jadi lebih ngerasa positif. Nah, akhirnya dimensi-dimensi itu terjelaskan oleh indikator yang gue lakukan tadi, yaitu mencoba hal di musik, mengeksplor konten-konten yang sedang terjadi saat ini gitu, dan mengeksplor apa yang gue sukai sebenarnya, topik apa yang gue sukain. Dan ternyata bisa menjelaskan dimensi ini, dan ya itu tadi value yang gue dapat, gue merasa gue udah menjadi diri sendiri gitu. Nah, dari studi kasus bahasanya terlalu berat ya. Dari contoh yang gue kasih tadi, sebenarnya resolusi yang harus kita ciptakan itu adalah resolusi yang bersifat indikator. Jadi maksudnya indikator adalah yang tadi itu. Jadi kita lebih fokus pada proses, bukan final product. Ketika kita membuat 2021 pengen hidup sehat gitu, abstrak banget kan? Gimana coba mewujudkannya? Bingung kan? Kayak ya gimana juga ya? Akhirnya bisa kalian tinggalkan, sama kayak kasus gue tadi. Akhirnya nggak terdeteksi sama radar gue gitu. Loh, tiba-tiba kenapa gue nggak peduli sama hidup sehat? Kayak ya udah jalanin aja gitu, bangun siang segala macem. Karena gue nggak terlalu spesifik di situ. Ketika kalian nge-breakdown lebih dalam dimensinya, misalnya dimensi hidup sehat gitu kan, ada makan makanan yang bergizi, terus tidur cukup. Nah itu kalian bisa jelaskan tuh. Terus indikatornya apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya kalau tidur teratur gitu, indikator yang bisa kalian jelaskan adalah, oh berarti untuk bisa tidur teratur gue harus tidur jam segini. Berarti sebelum jam segini apapun yang gue lakukan harus selesai dulu. Terus gue udah bisa, maksudnya gue udah siap-siap di tempat tidur sejam sebelum, misalnya kayak gitu. Nah akhirnya kan jadi lebih real, jadi lebih nyata. Kalian bisa memegang hal itu dan bisa kalian kerjakan kan. Jadi kayak bukan suatu yang abstrak, itu suatu hal yang bisa dicapai banget ya kan. Nah jadi gitu. Jadi tips dari gue, dari pengalaman gue, bahwa ketika kalian bikin resolusi jangan final product ya. Untuk mengetahui itu final product atau masih abstrak lah ya, masih jauh dari genggaman kalian tuh, pertanyaan bagaimana. Kalau masih bisa ditanya bagaimana dan ada jawabannya, berarti itu belum yang terakhir banget, belum dasar banget. Contoh kayak tadi 2021 pengen hidup sehat, tapi gimana? Tuh masih bisa kan ditanya. Ya gue pengen hidup sehat gitu, gue pengen tidur teratur, makan yang cukup, makan yang bergizi. Oke, tidur teratur, gimana cara mewujudkannya? Masih bisa ditanya, berarti itu belum hal dasar. Oh, misalnya tidur teratur, ya bisa gue lakukan dengan gue siap-siap tidur sejam sebelum. Gue menyelesaikan seluruh tugas dan kerjaan harus jam 8 malam misalnya. Oke. Itu bisa dikerjakan, gak ada pertanyaan lagi. So, itu adalah hal yang bisa kalian wujudkan. Jadi resolusi yang bisa diciptakan gitu, misalnya kalian pengen nulis adalah 2021 pengen hidup sehat, tapi lebih ke 2021 pengen tahu apa aja hal yang mendukung hidup sehat gitu. Kayak tadi kan akhirnya kalian bisa menemukan jawaban tidur teratur, makan bergizi. Nah dari situ kalian lebih mudah memecahnya kan. Oh berarti hidup teratur tadi kayak gini. Kalau makan bergizi, oh berarti kalian bisa ngelis tuh makanan-makanan yang bergizi apa. Kalian bisa bikin dari Senin sampai Minggu gitu misalnya. Nah gitu. Jadi gitu sih, untuk menciptakan resolusi yang lebih mudah dicapai ya kan. Jadi gak ada tuh kata-kata lagi ya di tahun ini kayak udahlah jalanin aja gitu. Karena kalian bisa menciptakan resolusi, dan gue pun bisa menciptakan resolusi yang bisa dicapai banget saat ini gitu. Oke, salah satu resolusi gue tahun ini adalah membuat konten yang bermanfaat. Bisa ditanya kan, bermanfaat bagaimana? Ini yang gue lakukan adalah mencoba berbagi hal yang gue tahu, sharing sesuatu yang mungkin gue alamin dan teman-teman mungkin berguna juga saat menonton ini. Nah itu adalah hal yang dasar yang bisa gue lakukan, dan ini sedang gue lakukan contohnya. Dan ya dari semua hal tadi yang gue jelasin, resolusi nggak akan tercapai kalau nggak ada niat di situ. Jadi ya kalian juga harus memiliki niat yang kuat. Dengan niat yang kuat seharusnya kalian bisa mewujudkan resolusi kalian masing-masing gitu sih.
Ya jadi segitu dulu obrolan harian kali ini ya. Sampai berjumpa di obrolan harian episode-episode berikutnya. Semoga ya video ini bermanfaat. Sekali lagi selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga ini menjadi tahun yang baik buat kita semua, buat gue, buat teman-teman semua. Semoga harapan-harapannya bisa terwujud, mimpi-mimpi bisa terwujud, semangatnya bisa terjaga terus, motivasi bisa tercipta terus, dan bisa konsisten, oke? Selamat mewujudkan resolusi dan selamat menjalani kehidupan. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Bye.